TKW asal Bantul, Teresia Sriwidodo, ditemukan tewas di pinggir pantai Tanjung Lompat, Johor, Malaysia, akhir bulan Juli lalu. Jenazah yang tiba di rumah duka Sabtu sore disambut isak tangis keluarga. Jenazah almarhumah Teresia Sriwidodo akhirnya tiba di rumah duka Desa Timbul Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Sabtu sore. Isak tangis Siti, anak korban, menyambut jenazah ibundanya yang meninggal akhir bulan Juli lalu di Johor, Malaysia. Siti tak menyangka pertemuan dengan ibundanya jelang lebaran bulan Juli lalu adalah pertemuan terakhir mereka. Teresia Sriwidodo berangkat ke Malaysia 14 Juli lalu, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun secara ilegal, berangkat melalui jalur laut. 21 Juli, seminggu setelah keberangkatannya ke Malaysia, Teresia ditemukan meninggal di pinggir pantai Tanjung Lompat, Johor. Belum diketahui apa sebab meninggalnya. Meski keberangkatannya ilegal, ahli waris tetap mendapatkan santunan dari BP3 TKI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sebenarnya mungkin barangkali dampak dari himbauan dari gubernur. Himbauan dari gubernur itu memang tidak boleh memberikan TKI informal atau PRT, itu memang himbauan, tapi akhirnya kabupaten kota maupun Disnaker itu tidak berani merekomendasikan, sehingga warga khususnya di Yogyakarta tidak bisa berangkat ke luar negeri melalui jalur yang resmi, khususnya pembantu rumah tangga. Lah ini saya yang sebenarnya kurang begitu serg ya. Artinya kalau menurut saya secara pribadi, baik dari BP3 Yogyakarta itu sepanjang ada persyaratan yang resmi, itu justru malah saya boleh dari BP3 Yogyakarta seperti itu. Akhirnya nanti kalau meninggal itu bertanggung jawab jelas seperti itu. Jenazah Teresia dimakamkan di pemakaman keluarga Desa Timbul Harjo. Kini sudah 6 TKI ilegal asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meninggal di luar negeri. Demikian laporan Santosa Suparman dari Bantul, Yogyakarta. Yaitu berangkatnya pada Anda, kebakaran dapat mengintai siapapun tanpa pandang bulu. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebuah gudang sekaligus tempat penggergajian kayu semalam terbakar. Sementara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, 12 unit kontrakan terbakar. Api melumat gudang penyimpanan sekaligus tempat penggergajian kayu di kawasan Jalan Laswi, Bale Endah, Kabupaten Bandung semalam. Petugas pemadam cukup kerepotan dalam upayanya mematahkan serangan kobaran api karena selain berisi kayu dan bahan kain, gudang itu berdekatan dengan pemukiman warga. Peristiwa ini membetot perhatian ratusan warga yang datang menontonnya. Diduga penyebab kebakaran berasal dari hubungan arus pendek pada mesin gergaji kayu. Telepon oleh tetangga di atas, bahwa di atas terjadi kebakaran. Kiranya bengkel, tapi dari material dan tempat penggergajian kayu punya Pak Haji Asep Mariono. Sementara kebakaran juga menghanguskan 12 kontrakan di kawasan Jalan Yosudarso 3 Sangatta Utara, Kutai Timur. Melihatnya, korban menangis histeris. Meski petugas berupaya semaksimal mungkin memadamkan kobaran api, namun 12 kontrakan tak terselamatkan. Hangus menjadi arang karena angin yang berembus kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar. Tak seorang pun menjadi korban jiwa maupun luka-luka dalam kedua peristiwa kebakaran tersebut. Demikian laporan Endra Kusuma dan Asri Satar dari Bandung, Jawa Barat dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas di dalam kamar. Pembantu rumah tangga curiga pintu rumah terkunci dan tercium aroma busuk dari dalam rumah. Di rumahnya, Jalan Merak 3 Blok N3, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Yohanes Albert Runtu ditemukan tewas. Yohanes tewas di ruang tidurnya. Sudah 3 hari tewas dan kondisi mayat telah membusuk, sempat menyulitkan petugas.
Namun akhirnya petugas dinas pemakaman dan polisi melakukan evakuasi jenazah ke mobil jenazah. Yohanes 3 hari tak nampak keluar rumah. Rumah pun terkunci rapat. Pembantu yang biasa membersihkan rumah curiga dan melapor ke RT setempat. Datang sini karena pembantunya tiap hari kan hanya pulang ya, tidak nginap di sini. Ternyata tuh masih terkunci pintunya dari dalam. Karena melihat terkunci dari dalam dan memang belum ada curiga, dia pulang lagi bekerja di tempat lain. Kemudian sore datang lagi, dilihat lagi, ternyata masih terkunci dan dilihat dari jendela. Ternyata dilihat dari jendela ada korban masih di tempat tidur. Yang kelihatannya diduga sudah meninggal karena tercium bau gak sedap, bau busuk ya, bau mayat. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta. Yang diikuti sekitar 20.000 peserta di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh. Panitia kewalahan lantaran tak menyangka jumlah peserta yang mendaftar membludak 2 kali lipat. Emosi para orang tua dan guru dari peserta lomba mewarnai gambar di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur tak terbendung lagi. Oleh karena sekitar 10.000 anak peserta lomba tidak menerima perlengkapan lomba yang semestinya, seperti buku gambar, majalah, sampai snack yang dijanjikan. Mereka menuntut uang mereka dikembalikan. Saya nggak mau bayar. Iya. Sama-sama ini. Iya. Apa yang saya bayar, gambarnya nggak ada. Nggak becus. Iya. Itu yang anu Bu, kan? Kalau yang sudah gini nih, yang sudah pegang ini pasti sudah bayar Bu. Kembalikan ke sekolah. Itu siapa yang tanggung jawab? Nanti dikembalikan. Nanti kami janji ya, kembalikan ke sekolah. Iya. Kembalikan dia. Iya. Oh enak. Kita jauh-jauh dari Benowo ke sini. Ada pula guru yang tidak ingin dituntut wali murid. Gambar sama sekali. Sekarang uang saya minta. Masalahnya saya tidak enak kan sama wali murid. Ya kiranya uang itu saya bawa, tidak saya bayarkan ke panitia. Ya kan akhirnya tidak dikasih. Saya kan tidak enak, makanya uangnya saya kembalikan ke wali murid. Setiap peserta dikenakan tarif pendaftaran sekitar Rp27.000. Namun, panitia pelaksana dituding tak becus karena tak siap melayani jumlah peserta membludak mencapai 20.000 peserta. Tak heran, Kebun Binatang Surabaya penuh sesak. Akibatnya sejumlah siswa terluka, bahkan pingsan. Sayangnya, panitia pun tidak menyiagakan tim medis atau mobil ambulans. Mas, sejauh ini kesiapan panitia seperti apa, Mas? Karena kan acara seperti ini kan pasti prediksinya membludak, Mas. Tapi kami membatasi peserta. Peserta kan batasi 10.000. Tapi karena ada poster pengumuman dan spanduk itu, dan mereka tahu, mereka datang pada hari H. Dari panitia sudah membatasi. Selain itu, akibat insiden, pengelola Kebun Binatang Surabaya merasa dirugikan. Panitia dituding kurang berkomunikasi. Itu yang saya sesalkan di sini. Tidak ada koordinasi yang bagus karena kita berpikir IO seharusnya yang sudah menangani. Kalau IO ada yang kurang bisa balik ke kita untuk koordinasi. Ternyata saya tunggu sampai hari kemarin. Saya cek ya. Saya memang tugas luar sampai dengan hari Kamis. Tapi saya cek apa kekurangan, apa yang mau dikoordinasikan itu saya cek terus. Saya dapat laporan dari staf komunikasi semuanya baik, semuanya sudah diatur. Jadi saya berasumsi hari ini pun tidak ada permasalahan seperti ini karena alhasil acara lomba mewarnai gambar dihentikan. Para orang tua peserta merasa kecewa hingga akhirnya memilih membawa anaknya pulang ke rumah. Demikian laporan Samsul Huda dari Surabaya, Jawa Timur. Ditemukannya jasad perempuan muda tanpa kepala di aliran Sungai Mahakam yang melintasi Desa Liang Ilir, Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Polisi akhirnya meringkus tersangka pembunuh keji tersebut. Ya, pengakuan tersangka bikin merinding bahwa kepala terpenggal korban terus tertawa ketika ditenteng untuk dibuang ke jurang. Mbak, biasanya buka. Ya, dorong aja. Wah, kuat ini. Di atas 2 ya.
Rumah kakak Indra, tersangka pembunuh keji di Jalan Rondong Demang, Tenggarong, didobrak polisi. Indra, si tersangka 27 tahun, diminta mengambil senjata yang dipakai untuk memenggal Ririn Anissa, perempuan 18 tahun korbannya. Ternyata, Indra menyembunyikan sebilah mandau berdarah di lemari. Sebelumnya, Indra dicokok polisi di rumahnya di Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, 7 jam dari Tenggarong. Pengakuan Indra, si pemenggal Ririn Anissa, bikin merinding. Kepala Ririn Anissa yang sudah terpisah dari badannya masih mengeluarkan suara tertawa saat ditenteng untuk dibuang ke jurang. Ya tuh pokoknya saya bawa lari 100 meter lebih, kepalanya tuh baru dia benar-benar berhenti ketawa. Kepalanya tuh. Orang kecil. Itu juga saya potong tuh gak ada darahnya kok gitu. Gak ada, karena memang dia bilang dia kebal. Memang kalau kebalnya itu nggak diragukan lagi sudah Pak. Dipotong kan. Sejauh ini, sigi polisi menemukan 2 motif tersangka Indra memenggal kepala Ririn Anissa. Yang kami dalami, yakni karena korban atas nama Ririn itu berupaya untuk menjebak pelaku karena memang profesi pelaku itu sebagai pengedar narkoba. Yang kedua, motif lain adalah diduga pelaku mempunyai hubungan asmara dengan jadi karena khawatir ketahuan oleh istri yang bersangkutan, maka pelaku nekat untuk membunuh. Pengakuan Indra soal bongkahan kepala terpenggal korbannya yang masih tertawa bikin polisi mengirim tersangka ke RSUD AM Parikesit Tenggarong untuk diperiksa kejiwaannya. Selain itu, juga untuk uji urin dan darah. Temuan jasad perempuan muda tanpa kepala yang terapung di aliran Sungai Mahakam yang melintasi Desa Liang Ilir, Kota Bangun, Kutai Kartanegara 4 hari lalu bikin gempar. Dan polisi sukses membongkar kasusnya. Tersangka Indra menebas Ririn Anissa, korbannya di lokasi hauling batubara milik PT ABK di Dusun Putak, Kutai Kartanegara. Kepala korban dibuang ke jurang. Adapun badan korban ditenggelamkan di Sungai Mahakam dengan digayuti batu pemberat. Polisi sempat kesulitan karena jasad korban tanpa identitas. Demikian laporan Asri Satar dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.